ya kelakuannya mulai berubah, ya mulai perhatikan orang-orang yang susah, ya seperti dalam kisah tadi dalam Bapak-Ibu, orang Samaria yang baik memperhatikan orang yang susah dan apa. Begitulah Fransiskus kemudian. Tapi waktu itu masih nakal, perhatikan orang susah, dia curi papa punya doi, yang bapaknya kaya dia macam bagi-bagi. Sudah salah, tapi yang penting dia berubah, mulai ada perhatian pada orang-orang yang susah, yang mengalami penganiayaan, yang membela, dan mulai berdoa. Yesus berdoa. Ada di kampungnya di Assisi itu, di daerah Katolik, ada semacam kapela, ya, gereja kecil di mana orang di tengah jalan, kalau dalam perjalanan, jalan pakai jalan naik kuda dan jalan kaki berbagai kereta, suka singgah berdoa di satu kapela kecil di San Damiano, gereja kecil San Damiano. Dia suka berdoa di situ sekarang. Tapi gereja itu rusak, mau roboh. Dan ya Fransiskus sekedar berdoa di situ. Tapi satu saat dia bukan dengar suara, Fransiskus, kamu perbaiki gereja yang roboh ini. Fransiskus kaget, dia merasa lupa dengar suara begitu, mungkin suara hatinya lihat gereja yang rusak. Lalu dia memang sungguh-sungguh mulai berusaha untuk membangun, memperbaiki gereja tua kecil yang rusak itu. Tapi kemudian Fransiskus waktu sudah lebih dewasa, dia sadar yang Tuhan bilang itu gereja, bukan itu gereja dari batu gedung yang rusak itu. Gereja adalah umat Allah, gereja adalah toran-toran ini, gereja adalah saya, teman saya, papa, mama, tetangga saya, semua gereja yang hidup, umat beriman. Jadi si Fransiskus itu menyadari Tuhan minta kamu perbaiki gereja, perbaiki kumpulan umat beriman ini, supaya umat beriman rukun, umat beriman saling menghargai, berdoa bersama, baku tolong satu sama lain, memperbaiki gereja yang hidup umat Allah. Begitulah, kemudian dia menjadi dewasa, dia menjadi orang yang mewartakan Injil kemana-mana, jadi terkenal, perhatian pada orang-orang yang susah, dan dia juga memang memperbaiki, renovasi gereja, bukan ini renovasi gereja gedungnya, tapi renovasi umat, supaya umat menjadi baik, umat sehat menjadi lebih baik, menjadi lebih rukun, lebih semangat, lebih berdoa bersama itu. Itu Fransiskus. Jadi kalau nanti pakai nama Fransiskus, kamu tahu mengikuti jejak Santo Fransiskus itu. Lalu Clara itu perempuan. Dia seorang gadis dari Assisi juga. Ya lupa kamu Fransiskus nyong-nyong begitu, ada Clara, ada nona-nona yang juga tertarik kali dengan Fransiskus, tapi kemudian dia tertarik secara rohani. Ini pemuda ini hebat, dia punya hidup rohani. Clara adalah anak perempuan yang kemudian jadi suster yang mengikuti semangat dari Fransiskus dari Assisi ini. Ya, dan sekarang ada dua tarekat Fransiskus, antara Fransiskan, ada tarekat suster-suster Clara. Ya. Orang-orang yang menghidupi semangat seperti Fransiskus itu. Jadi nama yang kamu pakai, Fransiskus dan Clara, mau mengatakan coba kita punya hidup, kita pelajari riwayat hidup dari Fransiskus itu, kita pelajari riwayat hidup dari Santa Clara itu, ya, orang yang baik, yang di kampungnya pada waktu itu orang cukup berada, kemudian juga orang beradanya tidak cuma mau senangnya sendiri, tidak ada cukup doi, tetapi